Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Enggak ada. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak yang semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah. Salat subuh berjamaah, kemudian membahas pelajaran-pelajaran penting yang berkenaan dengan kehidupan kita, berkenaan dengan agama kita, dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hendaknya tatkala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian itu bersyukur, pasti Allah, aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Menambah apa? Menambah nikmat-nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah. Sungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sunnah-sunnahnya kita senantiasa pelajari, sunnah-sunnahnya senantiasa kita usahakan untuk dipahami, yang sunnah-sunnahnya kita terus berusaha untuk kita amalkan di kehidupan kita. Sosok yang kita cintai, dan tidaklah ada mungkin seorang muslim penuh imannya, sempurna imannya, kecuali menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dia cintai, melebihi dari kedua orang tuanya, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang amat tinggi ini, kita berharap sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini, dikumpulkan kita nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita melanjutkan, subhanallah masih rupanya etika tentang investasi atau etika bisnis ini kita memerlukan insya Allah 3 pertemuan ternyata. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang etika bisnis, etika investasi, di mana seorang muslim yang dia itu hidup di dunia tersebut, di dunia investasi, di dunia bisnis, dia melakukan transaksi-transaksi bisnis, maka harus memahami etika tersebut. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang etika yang kelima, di mana seorang investor muslim, seorang bisnismen muslim, dia harus menjauhi dirinya dari riba. Dari apa, Pak? Dari riba. Kita sudah bahas bagaimana banyaknya ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala
yang berkenaan dengan riba ini. Sekarang yang keenam, etika yang keenam, yaitu apa? Menjauhi diri dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Seorang investor muslim, seorang pebisnis muslim, dia menjauhi dirinya daripada memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Harta ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kehormatannya sangat dijaga di dalam syariat kita. Harta sebagaimana diri kita, kehormatannya dijaga oleh syariat kita. Begitu juga harta. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta saudara muslim yang lainnya kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh dengan cara yang batil. Dan permasalahan ini sangatlah banyak. Banyak muamalah-muamalah yang itu termasuk dari mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Makanya ini satu kaedah penting etika yang harus kita fahami. Jangan sampai kita itu terjerumus di dalam memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di antaranya apa? Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sogok menyogok, riswah. Kalau udah ngomong sogok menyogok, bapak-bapak, saudara-saudara yang ngambil proyek nih, bisa nggak kira-kira kita nembus proyek itu tanpa sogok menyogok? Bisa nggak Pak? Kok langsung bilang enggak? Oh, bisa ya. Tapi kenapa bilang enggak? Biasanya pakai sogok menyogok. Mau itu institusinya negeri atau swasta, ya. Sogok menyogok ini adalah salah satu contoh atau salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah melarang kita memakan harta dengan cara yang batil, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sekali-kali memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Adapun orang yang mencogok menyogok, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat seseorang yang menyogok dan yang disogok. Laknat itu apa Pak? Laknat itu kata para ulama al-bu'du an rahmatillah. Dijauhkan diri itu dari kasih sayang Allah. Bayangkan, bisa nggak kita hidup tanpa kasih sayang Allah Pak? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Kasih sayang istri kita nggak ada satu hari, capek kita hidup. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah laknat itu yang namanya orang yang nyogok dan menyogok, yang disogok. Seringkali tatkala saya berbicara tentang hal ini, itu jamaahnya bilang apa? Tapi biasanya nggak langsung di pertanyaan, nanti agak-agak melipir sedikit keluar berdua. Ustaz, susah nih zaman sekarang pakai
apa? Kalau nggak pakai cogok, menyogok. Yang di kambing hitamkan nanti negara. Kalau kita punya proyek sama negara tuh susah, bukan negaranya, orangnya juga yang ngurus di negara itu. Ya kan? Di instansi pemerintah itu ada yang bermasalah. Sehingga tatkala ada tender harus dengan apa? Berapa dulu nih dikasih? Bukan bagaimana kita mempersiapkan betul gambaran bisnisnya, modalnya berapa, kemudian dilihat, oh yang paling murah dan bagus perusahaan A, ambil. Enggak. Siapa yang bisa membayar sogokan itu? Na'udzubillah. Efeknya bahaya enggak, Pak? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Bisa jadi nilai dari proyek tersebut yang seharusnya dengan nilai itu dia bisa membuat proyek yang baik, tapi kualitasnya diturunkan. Ya. Sebagaimana biasanya kita bicarakan antara kita, ya, kalau ada jalan tol nih, ini proyek abadi katanya. Kenapa proyek abadi? Bukan sekali bikin habis udah, enggak. Tapi nanti dia ada aja lubang di mana, dipanggil lagi vendornya. Ada lagi nanti sekian yang rusak, panggil lagi vendornya. Abadi terus, sehingga negara mengeluarkan biaya besar. Dikarenakan apa? Sogok menyogok. Kita milih mana? Milih keuntungan duniawi, tapi konsekuensinya kita dijauhi dari rahmat Allah, atau kita tinggalkan itu, kita hidup dengan kasih sayang Allah. Yang kedua, sehingga tidak ada pertanyaan, mana ya Ustaz? Kalau nggak pakai itu nggak bisa masuk kita. Cari yang lain. Cari proyek yang lain. Kan kita sudah bahas kan di awal pertemuan kita tentang konsep rezeki itu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Mau cara kita halal, mau cara kita haram, segitu rezeki kita. Enggak bakal nambah, enggak bakal kurang. Ya. Bentuk yang pertama apa? Sogok menjogok, yang itu termasuk dari, lucu suaranya, termasuk dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian curang, al-ghish kalau bahasa agamanya, al-ghish. Curang itu pun entah dalam akad, entah dalam transaksi jual beli, entah dalam transaksi sewa menyewa, itu semuanya termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim pernah diriwayatkan satu ketika berjalan-jalan di pasar. Tapi nggak kayak kita, Pak. Kalau kita jalan-jalan di pasar nemenin istri atau disuruh istri beli belanjaan. Kalau Nabi mengawasi keadaan pasar, mengawasi keadaan pasar, turun langsung Nabi sebagai seorang pimpinan satu negara muslim, dia turun langsung. Kemudian ada satu pedagang di mana ada satu bongkahan makanan, satu kotak makanan, Nabi masukkan tangan Nabi ke bawahnya. Ya, barang itu di riwayat yang lain disebutkan adalah korma. Nabi masukkan. Apa ini? Kata Nabi kepada pedagang. Kok lembab? Kok lembab? Kata pedagang tersebut, kena air hujan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena apa? Air hujan. Makanya
yang kena air hujan itu ditaruh di bawahnya, kemudian yang bagus-bagus itu ditaruh di bagian atas. Kenapa enggak engkau taruh yang tadi itu di atas? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka bukan termasuk dari golongan kami. Kata siapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi curang itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan itu dilarang. Dan itu dilarang. Maka seorang investor muslim, seorang bisnismen muslim, dia menjauhi dirinya dari berbuat curang tersebut. Tidak sekali-kali terfikir di benak dia mau mencurangi orang lain. Kenapa? Enggak boleh, haram hukumnya. Sekecil apapun tidak boleh. Kemudian pemalsuan. Kemudian apa? Pemalsuan. Entah itu memalsukan barang orang lain, entah itu memalsukan dokumen-dokumen. Karena dalam dunia investasi, dalam dunia bisnis, itu berkenaan dengan akad jual beli, nanti ada dokumen, ada apa segala macam di samping transaksi jual beli tersebut. Ya, tidak boleh kita memalsukan dokumen, memalsukan barang dalam bisnis dan usaha. Kalau yang seumuran saya nih Pak, ada istilah barang KW. Ada istilah barang apa? KW. Kalau bapak-bapak kan udah nggak mikir barang, nggak perlu merek ya Pak. Yang penting nyaman dipakai, ya. Anak belikan, enak makainya. Tapi pemuda zaman sekarang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyebarnya barang-barang palsu. Menyebarnya barang-barang palsu. Mencari apa? Legitimasi dari kumpulannya, punya pakai barang merek A, pakai sepatu merek B. Dia nggak bisa beli yang originalnya, dia cari yang KW premium misalnya, 1:1. Apa 1:1? Nggak ada bedanya. Tapi dia palsu. Ya. Itu termasuk daripada apa? Daripada memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apalagi berkenaan dengan hak, ya, dari merek terdaftar. Biasanya kalau yang muda-muda tuh alasannya ke saya apa? Kan perusahaannya udah gede, jualnya mahal. Kenapa kita nggak boleh beli? Saya katakan kalau mereknya dia AB, ya udah pakainya yang A aja. Jangan dipalsukan AB, disamakan logonya. Karena yang namanya trademark itu, namanya logo itu, yang namanya nama bisnisnya itu terdaftar nggak Pak? Bahwa apa yang punya usaha? Boleh nggak kita misalnya memakai nama perusahaan yang itu sudah terdaftar? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Bahkan bisa kita klaim dan kita bisa mendapatkan ganti rugi dari penamaan tersebut. Ya. Ini barangnya disamakan, ditiru, ya, kemudian diletakkan logo dan nama merek tersebut, dijual dengan harga murah. Ya. Di situ, di produk tersebut ada orang-orang yang mendesain, ada orang-orang yang bekerja untuk membuat barang tersebut. Tidak boleh kita
memalsukan barang tersebut hanya untuk demi keuntungan duniawi belaka. Kemudian apa? Perjudian. Perjudian pun tidak boleh. Dalam bisnis ada perjudian nggak, Pak? Ada nggak perjudian? Dalam usaha, dalam jual beli? Ada. Nah ini seumuran kami ini Pak, yang muda-muda ini sedang diuji lagi. Ada yang namanya mystery box. Maksudnya yang seumuran saya mana Ustadz? Mystery box pernah dengar nggak Ustadz? Di marketplace? Nggak pernah, alhamdulillah. Itu ya di antara pertanyaan yang sering ditanya. Apa itu? Membeli mystery box. Kita beli satu kotak, harganya misalnya ada yang 100.000, ada yang 1 juta, tapi isinya itu nanti kita nggak tahu. Isinya itu kita nggak tahu. Ya. Itu termasuk dalam perjudian, gharar di situ. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nahan Nabi alaihi salatu wassalam an bai'il gharar. Nabi itu melarang jual beli gharar. Apa itu jual beli gharar? Jual beli gharar itu adalah jual beli yang tidak jelas akhirnya, antara dia untung atau rugi. Saya tatkala beli mystery box ini beli 1 juta ya. Kemudian nanti dapatnya apa? Oh, dapatnya ternyata handphone yang harganya 10 juta ya. Untung nggak saya? Untung. Yang rugi siapa? Yang penjual. Kemudian saya beli satu lagi, dapatnya nggak taunya handphone yang harganya 1 juta. Untung apa rugi saya, Pak? Rugi. Nggak jelas. Tidak jelas apa yang saya beli. Kalau bahasa orang dulu, beli kucing dalam karung. Tapi kucing juga nggak boleh perjualbelikan ya Pak ya. Ya karena Nabi alaihissalam melarang harga dari kucing. Nggak boleh kucing itu diperjualbelikan. Ya, itu hanya istilah aja. Kemudian di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah najash. Najash itu apa? Kita pura-pura mau beli barang orang dengan harga yang tinggi padahal kita tidak mau beli. Padahal kita tidak mau beli. Ini biasanya cara-cara pemasaran, cara marketing. Ya. Kita misalnya di pasar, simpelnya dalam jual beli ya Pak ya. Tapi bentuknya itu sangat banyak. Simpelnya dalam jual beli. Ada 2 orang, si A dan si B. Si A menjual barang, C barangnya, kemudian pembeli itu adalah D, si B itu tatkala ada mau jual beli nih antara A dengan D, A penjual dan D pembeli, datang siapa? Pihak B, temennya. Berapa ini? Ini harganya 500.000. Wah, 500.000. Wah, saya di tempat lain nih nggak segini. Saya beli deh 1 juta misalnya. Saya beli deh berapa? 1 juta. Itu menjadikan calon pembeli tadi itu apa? Wah, kalau saya nggak beli harga 500.000 ini rugi dong. Ya, yang A bilang, oh, ini lagi pengen transaksi. Saya beli deh sekarang cash, kata temennya pura-pura. Nah itu najash dan itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Menimbun barang. Menimbun barang tapi dengan niat supaya nanti harganya itu mahal. Kalau menimbun barang, kalau bapak-bapak punya perusahaan ya yang memproduksi sesuatu, kemudian
nanti memerlukan barang ya yang disimpan dulu, dipakai sedikit-sedikit untuk produksi ya, maka itu tidak apa-apa, beli sekaligus. Tapi yang menimbun yang nggak boleh itu dia menimbun sehingga menimbulkan monopoli harga, menimbun demi mencapai monopoli harga. Minyak, bensin, bahan bakar ditimbun sampai nanti jarang di pasaran, kemudian jadi apa? Tinggi harganya. Ya. Ini orang-orang yang nimbun nih kayak kurang yakin dia. Kalah dia sama penjual bensin eceran. Yang biasanya kalau di daerah itu adanya justru di depan apa? Pom bensin. Harganya padahal beda 1.000 atau 2.000. Ya. Tapi bisa jadi itu juga karena penimbunan. Dia tahu nih ada yang nimbun, dia jual di depan situ. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yahtaqiru illa khati'. Tidaklah seseorang yang menimbun sampai nanti dia itu bisa memonopoli harga kecuali dia orang yang bersalah. Kecuali dia orang yang bersalah. Kemudian di antara bentuk dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil berhubungan dengan hutang piutang. Orang yang mampu untuk membayar hutang piutang tapi dia tidak bayarkan, dia tunda-tunda padahal dia mampu. Nah, dunia investasi dan dunia bisnis nggak lepas dari hutang piutang. Terkadang ya kita memiliki kewajiban atau terkadang hak kita ada sama orang lain. Tidak boleh tatkala kita mampu dan sudah waktunya kita untuk memenuhi kewajiban tersebut, kita undur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, matlul ghaniyyi zulmun. Mengakhirkan pembayaran kewajiban hutang dari orang yang mampu itu adalah satu kezaliman. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang keenam, etikanya seorang pebisnis, seorang investor muslim menjauhi diri dia dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian yang ketujuh, seorang muslim dalam dunia usaha, dalam bisnis dan investasi, dia harus memperhatikan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tempat dia tinggal. Ya, di negara tempat dia tinggal. Tidak boleh membahayakan dirinya itu daripada apa? Daripada hukuman-hukuman yang ditentukan oleh negara tersebut karena dia melanggar, dan itu bisa membahayakan diri dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kalian buang diri kalian, masukkan diri kalian itu ke dalam kebinasaan, hal-hal yang berbahaya. Seorang muslim tatkala dia masuk ke dunia investasi, masuk ke dunia bisnis, dia taat dan patuh terhadap undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedelapan sampai jam berapa sih Pak? Masih lama, alhamdulillah. Ya. Nanti karena ini terakhir, insya Allah kita banyak diskusi mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedelapan, jangan sampai usaha dan bisnis seorang muslim itu membahayakan orang lain. Tidak boleh
bisnis seorang muslim atau seorang muslim berinvestasi kepada sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya. Seorang muslim yang berinvestasi, yang berbisnis, dia itu adalah orang yang profesional. Dia bersaing secara sehat, bukan bersaing dengan cara yang jorok. Ya. Dia bersaing dengan cara yang sehat. Dia yakin bahwasanya tadi rizki dia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berusaha sekuat mungkin apa yang dia raih, apa yang dia didapatkan melalui hal yang baik. Profesionalisme ini sangat ditekankan oleh Islam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha yuhib idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, mencintai seseorang hamba yang apabila dia itu bekerja, berusaha, melakukan pekerjaan dia, dan dia itu detail dalam melakukannya. Detail itu apa maksudnya, Pak? Hati-hati, kemudian menghasilkan hasil yang baik, kemudian berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, menekan biaya, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang zalim. Ini adalah profesionalisme. Ini adalah apa? Profesionalisme. Tatkala seorang muslim misalnya di saat ini dia itu memiliki peralatan untuk produksi yang kecil, sehingga apa? Dia tidak bisa meraup keuntungan yang banyak karena produksinya terbatas. Apa yang dilakukan? Dia pelajari terus, pelajari. Oh, ternyata misalnya di antara temuan dia ada mesin yang bisa lebih produktif lagi, lebih besar, lebih hemat. Dia pelajari, dia tabung, kemudian dia beli mesin tersebut, dia produksinya tingkatkan. Semakin banyak produksi dia dengan waktu yang sama dia gunakan dengan alat yang kecil tadi, dia bisa memproduksi hal yang banyak. Di situ dia bisa meraih keuntungan yang banyak. Ya. Memaksimalkan keuntungan itu boleh atau tidak, Pak? Boleh, sangat boleh. Tapi dengan cara yang hak, dengan cara yang profesional. Bukan dengan cara yang batil, bukan dengan cara yang menyelisihi syariat, bukan dengan cara menzolimi orang lain, tidak. Ya. Jadi tidak boleh kita itu berinvestasi, berusaha, berbisnis dalam hal-hal yang membahayakan orang lain. Makanya seorang muslim dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam akad di mana sudah ada akad di antara saudaranya dengan pihak penjual. Ada A dengan B dengan C. A dengan B, dia itu masuk dalam transaksi jual beli. Si B berhasil menawar dengan harga yang baik. Kemudian si C datang dalam satu majelis itu, ya, si C datang, saya beli deh, harganya tinggi. Ya, berbeda dengan Najas ya. Kalau Najas tadi kan pura-pura dia naikkan harga supaya dibeli. Kalau ini dia betul-betul pengen membeli. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tekankan,
La yabi' ar-rajulul muslim ala bai'i akhihil muslim. Tidak boleh seorang muslim itu mengganggu akad jual beli muslim yang lain dengan cara dia ingin membeli dengan harga yang lebih baik lagi. Itu tidak diperbolehkan. Kapan boleh? Kalau misalnya sudah selesai transaksinya, masuklah dia. Jadi beli atau tidak jadi beli, dia masuk. Tapi dalam keadaan tawar-menawar, kemudian dia masuk dengan cara itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dan ini berbeda dengan apa? Ada lelang, ya. Ini berbeda dengan lelang. Kenapa? Karena lelang semua orang yang hadir itu sudah tahu bahwasannya dia akan mendapatkan barang itu kalau dia mencapai harga yang paling tinggi. Ada kerelaan di sana. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala ada seorang sahabat yang miskin datang ke Nabi, minta sesuatu ke Nabi, Nabi bilang, "Kamu punya apa di rumah?" "Oh, ada kain. Coba bawa ke sini." Dibawa ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi apa? "Siapa yang mau beli kain ini?" Di situ terjadi lelang. Ini sekian, 1 dirham. Ini sekian, 2 dirham. Yang paling besar Nabi ambil. Ya. Tapi kalau masuk dalam transaksi saudara muslimnya yang sedang tawar-menawar, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan saudaranya. Bisa membahayakan saudaranya. Sudah hampir dapat, mungkin dia uangnya nggak cukup dan dia butuh hal tersebut, dia tawar-menawar. Tawar-menawar boleh. Masuk dia mentang-mentang punya duit, saya beli. Akhirnya dia, ya nggak jadi beli deh. Kenapa? Karena nggak bisa nawar dia. Padahal udah mau putus tadi tawar-menawarnya. Ya. Kemudian nggak boleh kita ikut serta berinvestasi atau bahkan kita merupakan pelaku dari usaha yang bisa membahayakan orang lain. Di antaranya apa? Jual beli barang yang berbahaya misalnya. Rokok bahaya nggak Pak? Hah? Nggak satu suara. Kalau kata dokter bahaya Pak. Jadi kalau saya bilang bahaya ntar Ustadz mana tahu masalah kesehatan. Paru-paru aja apa yang terdapat di dalamnya nggak tahu. Ya saya bilang dokter Pak yang bilang itu berbahaya. Boleh nggak kita demi keuntungan membeli saham perusahaan rokok? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena itu menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Kan saya nggak ngerokok. Tetap kita itu masuk terjerumus ke dalam lingkaran memproduksi hal-hal yang berbahaya. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong-menolong dalam keburukan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian itu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, la darara wala dirar. Jangan sekali-kali kalian membahayakan diri kalian dan membahayakan diri orang lain. Ini kaidah penting, Pak. Kaidah penting, walaupun kalimatnya pendek, tapi itu masuk hampir ke seluruh bab fikih.
Di antaranya bab jual beli. Jual anggur boleh nggak Pak? Buah anggur boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jual anggur ke perusahaan minuman keras boleh nggak Pak? Nggak boleh. Bayangkan, beda kan? Padahal pada dasarnya boleh, halal anggur itu kan. Tapi tatkala dijadikan untuk minuman keras tidak boleh. Bagaimana kalau kita ngejual minuman kerasnya? Secara zat dia nggak boleh. Secara zat dia nggak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah tatkala telah mengharamkan sesuatu, secara zatnya Allah haramkan harganya. Ya. Ini yang sekarang sedang marak main-main saham, ya. Jangan cuman kita jago dalam memprediksi harga turun naik turun saham. Perhatikan saham apa yang kita beli. Itu banyak tidak diperhatikan oleh pemain-pemain saham. Khususnya yang muda-muda nih. Seumuran saya lagi Pak. Sekarang pakai robot, pakai aplikasi. Dia masukkan banyak masalah-masalah fikihnya. Banyak. Di perusahaan ini diprediksi dengan gambar-gambar yang kelihatannya canggih, tapi dia nggak tahu kemana duitnya dia masukkan. Untuk beli saham apa dia masukkan, ya, la dharara wala dirar. Begitu juga nggak boleh kita masuk berjual beli, berinvestasi dengan musuh-musuh Islam yang jelas memusuhi Islam, yang membahayakan kaum muslimin. Nggak boleh. Tidak boleh. La dharara wala dirar. Kemudian yang kesembilan. Udah belum sih Pak? Belum. Pada lihat-lihat ke jam soalnya. Saya bingung beda antara jam itu dengan jam ini ternyata. Ya. Kemudian yang kesembilan, etika yang kesembilan, loyal terhadap kaum muslimin. Dimanapun kita berada, di timur, di barat, di tengah, seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah satu kesatuan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal huma. Perumpamaan seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya bagaikan apa? Anggota tubuh. Kalau misalnya satu anggota tubuh itu dijangkiti dengan penyakit, anggota tubuh yang lainnya akan merasakannya dengan rintihan atau rasa panas, demam. Kita yang sakit giginya Pak, yang sakit giginya, yang merintih apa? Lisan kita. Yang pusing apa? Kepala kita. Yang panas apa? Sekujur badan kita. Itu perumpamaan kita sebagai seorang muslim. Berarti apa? Harusnya Bapak digigit semut nih di situ. Bapak bilang, aduh itu saya harusnya. Kenapa Pak? Ya Allah, kalau ada perasaan kayak gitu, mungkin Pak nggak ada orang Islam yang miskin. Kalau sampai ngelihat, aduh aja seorang saudara kita ada apa, kita semua perhatian. Karena kita merasakan juga sakitnya, itu insya Allah nggak ada yang miskin Pak. Mengapa demikian? Karena kita berusaha merasakan rintihan saudara kita. Jadi dalam berbisnis, dalam berinvestasi, kita harus loyal kepada kaum muslimin. Jangan kita justru menjadikan kaum muslimin itu musuh kita. Bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Padahal ada orang muslim juga ya berinvestasi dengan hal yang sama. Lain halnya kalau misalnya memang tidak ada pilihan lain.
Misalnya produksi kendaraan, Muslim masih lemah kan? Negara mana yang negara Muslim yang sudah memproduksi mobil, Pak? Hah? Malaysia dengan Protonnya. Terus? Turki dengan apa mereknya? Emirates juga ada. Ya kan? Tapi sudah banyak belum? Oh. Yang kita masih lemah, kita pun masih bekerja sama dengan produsen dari bukan muslimin, ya kan? Nah. Tapi kalau misalnya suatu usaha yang sama, kita harus memilih saudara kita sesama muslim. Tapi bukan berarti kita meniadakan profesionalisme, enggak, tetap harus profesional, akadnya dicatat, ketentuan-ketentuan yang berlaku diperhatikan. Bukan mentang-mentang nanti muslim, gampang kan, itu jangan. Itu banyak terjadi juga tuh. Sama ngajinya, habis itu ngomong masalah muamalah, ngeliat, kan sama ngajinya nih, ya, oke deh, nggak tahu dilarikan duitnya oleh saudaranya, jangan juga. Makanya dalam hutang piutang pun disyariatkan kita untuk apa? Mencatat, ya kan? Kalau nggak ada catatan, ada gadai, ya nggak? Ada gadai. Ya, ke-9, kita harus apa? Mualah. Kita harus loyal terhadap kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Seorang yang beriman, orang-orang yang beriman itu tidak menjadikan orang-orang kafir itu apa? Saudara bagi dia lebih daripada saudaranya dari kaum mukminin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang demikian nggak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-10 yang terakhir. Yang ke-10 yang terakhir. Etika seorang pengusaha, investor, pebisnis muslim harus mengetahui hukum-hukum syariah, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan jual beli, dengan akad-akad keuangan. Dan ini sangat banyak sekali kaum muslimin tatkala ingin berbisnis dan berusaha, berinvestasi, yang dipelajarinya hanyalah bentuk usaha dan bisnis tersebut saja. Apakah resikonya besar atau kecil? Bagaimana keuntungannya? Padahal yang paling penting itu apa? Mempelajari dasar, pondasi, yaitu mengetahui akad-akad yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengeluarkan seorang penjual di pasar. Kenapa? Karena dia tidak memahami fikih jual beli. Dikeluarkan sama siapa? Umar bin Khattab yang saat itu sebagai Amirul Mukminin. Makanya di dalam Islam itu, Pak, sebenarnya ada lembaga yang namanya Al-Hisbah. Ada lembaga yang namanya Al-Hisbah. Di antara tanggung jawab Al-Hisbah ini, lembaga Hisbah ini, itu dia memastikan kondisi pasar, pelakunya memahami kaedah-kaedah tentang jual beli di dalam Islam. Inilah yang insya Allah, ya, ini bukunya ada 391 halaman. Itu yang akan kita pelajari biiznillah azza wajal. Pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke teori-teori yang sangat penting. Bukan berarti yang etika ini nggak penting, Pak. Justru ini dasar sebelum kita masuk. Sebelum kita masuk, ya, kita sudah memahami. Siapa yang bisa
nyebutin 10 etika nih. Yang pertama apa Pak? Paling penting niat yang baik ya. Jadi 10-10-nya ini mudah-mudahan rekamannya ada. Ya, 10 etika itu harus dipahami betul, kemudian kita amalkan sebelum kita masuk ke dalam ranah investasi dan bisnis ini. Ya. Kita ulang tadi juga yang ke-10, pentingnya kita belajar tentang hukum-hukum syariah yang berkenaan dengan transaksi keuangan ini. Insya Allah mulai di pertemuan yang akan datang ya, kita mulai masuk ke teori-teori dan kaedah-kaedah yang penting yang diterapkan di dalam investasi dan bisnis ini. Kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan pembahasan yang paling mendasar, yaitu tentang konsep akad, insya Allah. Tentang konsep akad. Apa itu akad? Apa aja jenisnya? Bagaimana gambarannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Mungkin itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita di dunia dan memberikan manfaat bagi kita nanti di akhirat. Allahu Ta'ala a'lam. Mungkin itu demikian Bapak, saudara-saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa makin memahami lagi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, itu dari diri saya, dari syaitan. Adapun kebenaran itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.